Bagaimana tradisi perayaan Solal atau Tahun Baru Korea? Bergabung malam hari ini Afriyadi, dosen program studi bahasa dan kebudayaan Korea UI. 안녕하세요. 우리 선생님, 잘 지내세요? 안녕하세요, 디바니 씨. 잘 지내고 있습니다. 네, 네. saya Bok Mani Padeseo, Bok Mani Padeseo. Selamat Tahun Baru ya. Apa kabar Mas Afri? Kabar baik, Mbak. Kabar baik. Kita ngomongin soal bagaimana tradisi perayaan Solal yang selalu dirayakan oleh masyarakat Korea Selatan berbarengan ya, bersamaan dengan perayaan Tahun Baru Imlek kalau di China. Nah, apa perbedaan sebenarnya kedua ini, Solal dengan Imlek? Ya, pada dasarnya kedua perayaan tersebut menggunakan penghitungan kalender yang sama, Mbak. Jadi kalender Yin namanya, atau dalam bahasa Korea disebut Eumnyok. Nah, kalender ini dikenal luas sebagai kalender lunisolar karena menggabungkan teknik penghitungan lunar dan solar. Jadi sebenarnya kalender Eumnyok itu tidak sepenuhnya menggunakan perputaran bulan sebagai patokan utama, melainkan juga menggabungkan dengan siklus perputaran matahari. Sehingga Solal dan Imlek itu selalu jatuh di bulan yang sama, di sekitar pertengahan Januari hingga Februari, nggak bisa sampai Maret atau April gitu ya. Nah, untuk tradisi tentu ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama kita lihat ada pemberian angpao atau dalam bahasa Korea disebut sebetun. Ya, angpao biasanya diberikan dari anggota keluarga yang lebih tua seperti orang tua, paman, bibi atau kakek nenek kepada anggota yang lebih muda. Kemudian setiap anggota keluarga saling memberikan sapaan tahun baru seperti yang Mbak Tiffany tadi katakan, sehebok padi padeseo, yang secara harfiah berarti semoga Anda mendapatkan berkah atau rezeki tahun baru gitu ya. Dua hal ini saya rasa masih sama dengan Imlek. Nah, untuk perbedaan sendiri yang mendasar pastilah penganannya, makanannya. Seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, di Korea ada penganan khas yang dimakan di hari Solal ini, yaitu tteokguk, sup yang terbuat dari tok ya, kue beras tadi. Nah, tok ini dibuat sup yang berwarna putih melambangkan awal yang baru dari tahun baru tersebut. Nah, tradisi memakan tteokguk ini saya rasa menjadi tradisi khas Korea yang tidak dapat kita jumpai di Tiongkok. Demikian, Mbak. Oke, itu tradisi-tradisinya ya. Nah, kalau di Tiongkok ketika perayaan Imlek kan biasanya masyarakatnya melakukan perjalanan, entah itu liburan atau pulang kampung, sehingga itu menjadi waktu yang paling padat dan juga paling sibuk. Nah, kalau di Korea Selatan ini juga menjadi kebiasaan, tapi apakah tahun ini juga kembali karena mengingat pembatasan COVID ini sudah dilonggarkan sehingga juga masyarakat kembali melakukan perjalanan besar-besaran, Mas Afri? Betul, tahun ini perayaan terlihat lebih bergairah ya, Mbak, mengingat setelah 3 tahun pandemi, awal tahun ini angka kasus COVID di Korea mulai menurun, kemudian gelombang masyarakat yang pulang meningkat, ditambah lagi Solal ini jatuhnya di hari Minggu, dan libur di Korea itu dimulai dari Sabtu hingga Senin, tambah 1 hari cuti bersama di Selasa. Jadi ada 4 hari, kemudian ada beberapa perusahaan yang meliburkan bahkan mulai dari hari Jumat pertengahan gitu ya. Jadi libur panjang, dan sejauh pengamatan saya 1 hari sebelum Solal, pasar-pasar di sekitar tempat saya tinggal di sini sudah penuh dengan ibu-ibu yang berbelanja, dan kemudian berita juga sudah mengabarkan bahwa di Busan sendiri diperkirakan angka masyarakat yang pulang kampung meningkat hingga 20% ketimbang tahun lalu. Dan tempat bermain pun sudah banyak pengunjung seperti itu ya, Mbak. Jadi saya rasa Solal, ya. Iya. Mas Afri, kalau Imlek yang dirayakan setiap tahun itu kan identik biasanya dengan sio yang melambangkan bagaimana peruntungan, keberuntungan, atau hal-hal yang mungkin ciong gitu ya di tahun ini. Kalau di masyarakat Korea Selatan memang apakah juga memiliki kepercayaan yang hampir sama dengan masyarakat Tiongkok atau bagaimana? Ya, tentu Mbak, di Korea juga percaya dengan apa yang disebut sio tadi, yang dilambangkan dengan 12 hewan itu ya. Jadi dalam penghitungan kalender Asia Timur, khususnya yang berakar dari Tiongkok ini, dikenal istilah 10 batang langit dan 12 cabang bumi, atau dalam bahasa Korea disebut Cheongan Jiji. Nah, setiap batang langit dan cabang bumi ini diwakili dengan aksara Hancha atau Han itu. Sehingga biasanya digunakan untuk menandai tahun tertentu.
Nah, seiring berkembangnya waktu, 12 cabang bumi atau Chiji tadi itu diberi simbol 12 binatang atau yang Oh, kita kenal dengan Yo atau Ti dalam bahasa Korea ya. Jadi satu cabang bumi itu diwakili satu hewan. Nah, kebetulan tahun ini kita masuk ke dalam tahun Kemyo-nyeon atau tahun kelinci air. Jadi orang yang lahir di tahun ini bersio kelinci, Tokiti disebutnya. oh, oke. Demikian, Mbak. Jadi kurang lebih memang ada kebudayaan yang sama ya, yang mirip dengan masyarakat Tiongkok. Baik, terima kasih Mas Afriyadi sudah bergabung dengan Korean Corner di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sehebok mani padiseo, pokok mani padiseo. Selamat merayakan tahun baru Solal di sana. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Mbak. Terima kasih.